Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Semakin memanas ya antara PBNU dan PKB, saling sindir begitu ya. Kata Caimin, yang rusak itu ya si Yahya dan Ipul begitu kan, dan Saiful. Kok PKB yang ditarik-tarik seperti itu? Siapa lo kabarnya begitu kan ya? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya sekarang ini PKB, perseteruan PKB dan PBNU semakin memanas. Semakin memanas di situ ya. Kita lihat saja bahwa apakah soal-soal kepentingan itu aja begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini kita lihat saja ya, komentar-komentar dan kritikan dari Anies Baswedan cukup menjadi pukulan telak ya kepada PBNU begitu kan. Bahkan Gus Ipul dianggap sebagai makelar politik, sebagai makelar partai. Yang rusak itu justru Yahya kabarnya begitu kan, dengan Saiful. Nah, artinya apa? Gejolak ini kalau tidak dihentikan, maka kepercayaan publik terhadap PBNU itu semakin menurun di situ begitu. Ya kita lihat saja realitasnya, mau disanjung berbagai apapun, kalau lawannya adalah partai politik, jauh mereka begitu kan ya. Saya kira bukan soal kalah, soal menang, tapi secara realistis, kalau bisa ya mengalah aja begitu kan. Ngapain kita harus mengganggu partai orang, kan begitu logikanya, secara tidak langsung. Tapi di satu sisi kita lihat saja bahwa PBNU itu ya, kalau kita secara historis melihat itu begitu kan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi PKB begitu. Tapi ya Caimin kan sudah mengatakan bahwa PKB ini bukan milik saya, tapi milik masyarakat Indonesia ya. Itu sudah diungkapkan di situ. Makanya dengan adanya seperti ini banyak orang yang mengatakan bahwa wah ini semakin memanas. Ada apa di situ begitu kan ya? Ada apa? Apa yang dipermasalahkan? Orang pasti kan bertanya-tanya di situ. Apalagi ya sekelas PBNU itu menurut saya pribadi apa hubungannya mereka ingin mengambil alih dari PKB. Nah, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat ya sampai hari ini begitu ya. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan ya. Disentil luar biasa PBNU ini begitu kan. Disentil berkali-kali dan juga ya dianggap sebagai rusa. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ini nampaknya akan menjadi serius. Maka para kiai, para tokoh di situ begitu kan ya, ikut andil di dalamnya untuk bisa mediasi begitu ya. Ini Caimin ya mengatakan yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik itu ikut rusak ya, katanya begitu kan. Siapa lu? Ini komentar-komentar dari Caimin begitu kan. Secara pribadi masing-masing memiliki latar belakang Gus. Jadi hari ini berbicara lembaga dan fungsi masing-masing. Ya begini jadinya kalau udah dimulai. Bahkan ada yang mengatakan Gus Yahya dan Gus Ipul katanya ya nafsu berkuasa. Ingin mengambil alih PKB kabarnya begitu kan. Ingin mengkudeta Caimin. Wah ini ngeri begitu kan. Dia benar yang rusak ya dalam urusan haji ya dan PBNU dalam hal IUP ya, kok dirusuhin malah PKB. Ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami memandang bahwa antara PBNU dan PKB, makanya para kiai itu begitu kan ya harus turun tangan, ada mediasi di situ. Nggak baik lah begitu kan ya untuk sama-sama partai Islam yang berada di bawah naungan NU begitu kan ya. Saya kira harus ada mediasi yang clear di situ. Nampaknya dengan adanya seperti ini saya kira menjadi gejolak begitu. Berkali-kali Gus Ipul mengatakan dan mengkritik habis-habisan. Tapi latar belakang dari Gus Ipul ya sudah menjabat sebagai wali kota, gubernur, didukung oleh PKB. Tapi ya ketika kampanye malah mendukung PDIP. Ini yang ditertawakan oleh Caimin. Bagaimana tidak sakit begitu kan? Bagaimana tidak sakit di situ begitu? Padahal mereka masih bersaudara begitu kan? Masih satu keluarga lah ya. Tapi ya yang namanya kepentingan kita tidak mengenal pribadi, tidak mengenal yang namanya Gus, tidak mengenal yang namanya saudara begitu kan. Makanya ada sejarah bahwa dulu begitu kan ya, ketika mereka
ingin patuh pada rajanya begitu kan ya, anaknya itu patuh pada rajanya, bahwa kepala seorang ibu itu akan dipersembahkan untuk rajanya ya, karena benar-benar ingin mengabdi di kerajaan itu begitu kan, sampai segitunya begitu. Artinya kalau kita simpulkan hari ini ya, sesama saudara saling tarung di situ demi kepentingan dan nafsu politik mereka begitu. Secara tidak langsung kan begitu. Makanya ini saya kira ini ada nuansa yang harus kita perbaiki begitu kan ya. Caimin yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB tarik-tarik, siapa lo katanya ya. Mari kita baca. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin merespon komentar Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya soal rusaknya PKB. Ia balik menyebutkan justru yang rusak adalah Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Siful. Ya, rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak? Apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar hitoh yang ditegaskan mereka sendiri ya, mempolitisir NU nggak laku, kok lanjut kompolitisir PKB. Ini benar begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Caimin sudah membandingkan, membuka data di tahun 2024. Kalau PKB itu rusak, kalau PKB itu tidak laku di situ begitu kan. Kenapa di Pilpres kemarin kursinya kok naik? Nah, itu data yang kemudian punya kekuatan bagi Caimin. Tidak hanya sekedar keluar sana sini, keluar sana sini. Caimin berbasiskan data. Kalau PKB rusak, kalau PKB tidak dipercaya, kalau PKB tidak laku, kenapa masih ya di Pilpres kemarin kok naik kursinya? Wah, jangan-jangan yang rusak siapa? Apakah pengkritiknya atau siapa? Nah, itu yang kita lihat, yang kita maksud dari seorang Caimin begitu kan ya. Makanya di berbagai daerah wah sangat luar biasa, di Pilkada DKI Jakarta naik drastis mereka. Emangnya siapa lo ya, tulis Caimin ya. Dengan adanya seperti itu Caimin sudah memberikan telak ya, memberikan balasan telak di situ. Anda sopan kami segan, kalau nggak sopan jangan ajak-ajak kita kali ya, tambah Caimin. Caimin juga membantah bahwa PKB ibarat mobil rusak seperti yang dianalogikan Gus Yahya di Unisula ya, Semarang. Dia menyebutkan PKB pemilu di 2024 justru menorehkan prestasi yang diakui semua pihak. Bahkan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Digembosi Yahya dan Saiful di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam. Sangat luar biasa memang ya PKB ini. Kita lihat saja. Pada pemilu 2019 PKB meraih 16 juta suara dan mendapatkan 68 kursi di parlemen. Hasil ini meningkat ya 0,92% dari hasil pemilu 2019. Pada pemilu di 2024 PKB juga meraih perolehan kursi terbanyak semenjak partai berdiri di tahun 1999. Sementara itu ya Unisula Gus Yahya sempat mengibaratkan PKB ya sebagai mobil rusak harus ditarik ke pabriknya. Komentarnya seperti itu. Ya rusak dalam segi apa begitu kan. Tapi secara demokrasi, secara kursi kekuasaan ya PKB sudah menaik begitu kan. Apanya yang rusak? Dan itu menjadi pertanyaan. Jadi menurut saya pribadi, semakin PBNU mengkritik habis-habisan PKB tanpa ada data yang jelas begitu kan, maka ini semakin menjadi pembicaraan hangat bagi masyarakat. Saya tidak ingin ya gejolak-gejolak ini semakin besar di situ. Harus ada para ulama, para kiai yang bermediasi di situ begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya PKB kembali kepada PBNU, masa iya PBNU di situ mengurusi PKB juga, mengurusi masalah politik kan begitu secaranya begitu, secara logika. Tapi yang namanya kepentingan itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan ya. Namanya kepentingan pribadi ya tidak bisa ngapa-ngapain. Ada apa gejolak-gejolak ini semakin tinggi di situ begitu. Rusaknya Caimin dalam segi apa? Dan itu yang mesti dipertanyakan. Bolehlah membantah berkali-kali kan, tidak kan kita harus punya data begitu kan ya, harus punya data yang kuat. Makanya saya kira saya prihatin sekali begitu melihat gejolak ini. Padahal PBNU ya menjadi kekuatan ormas ya terbesar di bangsa kita. PKB juga semakin naik begitu kan. Kenapa di kepemimpinan PKB sejak dulu kalau ada yang seperti Caimin kursi DPR-nya naik selalu digembosi begitu. Tapi ya ini kan tergantung dari kepercayaan masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.